Shalom saudara sekalian dalam Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu dalam kesempatan kali ini. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema yang saya beri judul Is No News a Good News? Atau apakah tidak ada kabar itu sama dengan kabar baik? Kehidupan manusia modern memang tidak bisa terlepas dari breaking news, news update, berita-berita terbaru, kabar yang viral, dan lain sebagainya yang setiap hari mengelilingi kita semua. Apalagi sudah lebih dari setahun ini, umat manusia di seluruh bumi mengalami yang disebut dengan pandemic of the century. Sebuah kondisi yang belum pernah dialami oleh manusia selama abad modern ini. Sebenarnya bagi saya sendiri dan saya yakin juga banyak di antara saudara sekalian yang sudah merasakan apa yang disebut dengan information overwhelm atau information overload. Oleh karena itu, sesuai dengan judul yang saya berikan tadi, apakah tidak ada kabar itu sama dengan kabar baik? Nah, beberapa poin yang akan saya share kepada saudara sekalian hari ini sebagai pedoman dalam menghadapi era information overwhelm atau information overload ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, look for the true good news atau carilah kabar baik yang sebenarnya. Kabar baik yang sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah Alkitab kita sendiri. Di dalam Alkitab ada kabar baik atau yang sering disebut dengan gospel yang telah diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita semua. Di dalam kitab Markus 1 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat yang ke-15 tadi di dalam terjemahan New Living Translation itu dikatakan sebagai berikut. The time promised by God has come at last, he announced. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk lebih sering, bukan hanya lebih sering, tapi bahkan selalu mendengarkan dan membaca kabar baik yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lebih daripada kabar manapun yang disampaikan oleh dunia kepada Anda. Dunia boleh menyampaikan berita-berita yang buruk, tetapi kabar yang baik, kabar keselamatan, hanya datangnya dari Tuhan Yesus sendiri melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan, saya ambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-11 yang berbunyi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Perikop dari Mazmur 46 ini adalah Allah kota benteng kita. Tetapi disebutkan sampai 2 kali bahwa Tuhan semesta alam itu menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Poin yang kedua adalah be still. Tetaplah diam dan tenang saudara-saudaraku. Percayalah bahwa dalam keadaan seperti apapun, ada berita-berita buruk seperti apapun, Allah kita, Tuhan semesta alam, selalu menyertai kita. Dialah benteng perlindungan kita di dalam segala kondisi. Poin berikutnya adalah milikilah spirit of discernment. Spirit of discernment atau roh untuk memilah
adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita semua untuk dapat memilih dengan benar. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, "Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Hoax simpelnya adalah kebohongan yang sengaja dibuat untuk menyamar sebagai kebenaran. Berita-berita palsu, foto-foto lama yang ditampilkan kembali dengan caption dan tanggal yang baru. Semuanya adalah hoax yang belakangan ini seringkali dibuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan keresahan, kekhawatiran, kebencian, dan permusuhan. Nah, bagaimana cara untuk memiliki spirit of discernment tadi? Yang pertama, pastilah kita harus kuat di dalam iman. Jangan sampai kita mudah untuk digoyahkan. Yang kedua, pastikan kita memiliki pengetahuan yang cukup. Di dalam Alkitab disebutkan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan yang ketiga, selalu bertanyalah kepada orang-orang yang tepat. Kemampuan untuk memilah ini sangatlah penting di masa-masa sekarang ini, baik dalam kehidupan rohani kita dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Nah, poin yang keempat, menjaga pergaulan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 adalah ayat yang pasti sudah sangat sering kita dengar bersama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Poin yang kelima adalah poin terakhir yang akan saya berikan hari ini, adalah reduce your exposure to news. Kurangilah paparan saudara terhadap semua berita-berita di luar. Mungkin ini adalah bagian dari yang saya sebut di awal tadi, di mana no news is good news. Reduce your exposure. Biarkan diri Anda terbebas dari belenggu berita-berita, notifikasi-notifikasi, dan hal-hal lain yang di luar sana. Maka stres yang kita rasakan dari information overload ini akan menjadi berkurang. Pasti. Tuhan Yesus memberkati.